Hingga sore ini sudah lebih dari 24 jam petugas Basarnas dan pemadam kebakaran dan juga relawan mengalami kendala untuk mengevakuasi korban yang terkena reruntuhan tower setinggi 25 meter. Salah satu kendala karena curah hujan tinggi yang menghambat proses pembongkaran. Dan saat ini kita sudah terhubung bersama jurnalis Metro TV Andromeda Arizal langsung dari Tambun Utara, Kabupaten Bekasi. Andro, apa yang menjadi kesulitan atau tantangan bagi para petugas melakukan evakuasi ini? Selamat sore Naila dan juga pemirsa, betul sekali untuk sejauh ini proses evakuasi terhadap satu korban yang masih berada di dalam sebuah musola yang berada tepat di belakang saya ini masih terus dilakukan. Tadi kalau kami sempat menyampaikan kepada Dantim Basarnas dan juga kepada pihak yang bertugas di hari ini baik dari Basarnas ataupun juga dari tim pemadam kebakaran ini sudah melakukan berbagai macam metode yang dilakukan. Tadi metode di siang hari dilakukan untuk melakukan pembongkaran mulai dari satu persatu tiang-tiang yang berada di atas musola yang tingginya kurang lebih ini 25 meter dengan berat 5 ton ini ternyata ini tidak memberikan dampak ataupun juga efek yang begitu cepat untuk proses evakuasi. Dengan demikian tim dari Basarnas sendiri tadi menerjunkan tim khusus yang saat ini tengah bertugas di atas. Bisa Anda saksikan juga ini ada 3 tim khusus yang saat ini akan melakukan pemboran begitu di titik-titik yang ada yang sudah ditentukan juga. Dan untuk proses pemboran ini tadi dijelaskan juga oleh Dantim Basarnas ini adalah proses chipping yang nantinya akan membantu proses evakuasi. Sejauh ini memang sudah lebih dari 30 jam untuk proses evakuasi terhadap satu korban yang berada di kawasan Tambun ini. Dan selain itu juga memang ada beberapa hambatan yang juga disampaikan. Pertama hambatannya adalah karena cuaca di wilayah Tambun Bekasi ini juga curah hujan juga cukup tinggi sehingga kalau kami melihat hingga di sore hari ini cuaca yang hujan cukup tinggi ini mengakibatkan beberapa dampak juga bagi para petugas karena licin dan sebagainya. Selain itu juga tadi memang kami sempat menanyakan secara langsung juga ternyata untuk titik-titik ataupun juga beton-beton yang ada di dalam tempat yang berada di belakang saya ini juga sudah rapuh begitu. Bisa dilihat juga untuk di tiang yang berada di belakang ini juga sudah miring sekitar 5 sampai dengan 6 derajat dan sehingga para petugas pun juga ini memberikan tali di 4 sisinya. Keempat sisi ini di sisi kiri, kanan dan juga di belakang karena dikhawatirkan akan terjadinya roboh begitu. Dan proses roboh ini pun juga ini masih ada sehingga para petugas dari pemadam kebakaran ataupun juga dari Basarnas ini mengkhawatirkan adanya hal-hal yang tidak diinginkan. Sehingga kalau kami melihat sudah ada 46 lebih kepala keluarga yang mengungsi. Kalau kita bisa melihat juga situasi terkininya, memang warga-warga dan juga yang para pengungsi di sini memang masih terus melihat bagaimana proses evakuasi ini karena mereka sejauh ini ada 46 kepala keluarga yang mengungsi ke tempat yang lebih aman karena seperti yang tadi saya sampaikan juga Naila dan juga pemirsa bahwa sejauh ini memang apabila tiang ataupun juga pemancar setinggi 25 meter ini juga rubuh ini akan berakibatkan sangat fatal terutama bagi warga yang berada di sekitar. Dan saat ini Naila kami akan menanyakan juga kepada salah seorang warga yang rumahnya ini tepat di belakang menara setinggi 25 meter. Halo, selamat sore Pak. Ini dengan Bapak siapa Pak? Muhadi. Pak Muhadi untuk posisi kediamannya ini tepat berada di belakang ini sudah melakukan evakuasi sejak kapan Pak? Kemarin pas kejadian dari mulai jam 10. Oke, apa sih yang disampaikan oleh para petugas begitu Pak pada saat proses evakuasi? Jadi begini Pak, jadi ini kan kemarin kan pas kejadian itu posisi masih pada di dalam rumah, terus pas jadi breng seperti itu kan langsung pada suruh pada mengungsi doang. Nah setelah mengungsi itu kan dalam arti kan kita juga satu kan udah trauma ya namanya udah takut. Yang kita sesalkan itu kan pada setelah mengungsi itu malam itu jadi namanya kita kan posisi kan lagi musim hujan ya. Kita tidur di depan kontrakan. Nggak ada persiapan. Cuma pakai tikar doang. Bukan kalau kita kan bukan sekedar makan doang ya Pak. Kita kan perlu istirahatnya kan kita juga intinya ya kita sangat menyesalkan kejadian inilah gitu Pak. Baik. Apakah dengan kejadian ini ada kompensasi begitu yang diberikan oleh beberapa pihak ataupun
ya dengan pihak-pihak lainnya gitu Pak. Karena kan tadi sempat Bapak sampaikan juga sampai sejauh ini juga masih ada kendala-kendala dan proses untuk evakuasi ini masih terus berlangsung Pak. Untuk kompensasi sendiri sampai saat ini cuma sekedarnya paling makan Pak. Sedangkan kita kan bukan makan doang yang dibutuhkan Pak. Kita kan perlu sarana lah untuk beristirahat. Dari kemarin mah kita nggak beristirahat. Kita mau kasarnya mau ke rumah aja kan nggak boleh. Jadinya ini kan untuk pengungsi sendiri cuma di depan kontrakan Pak. Jadi ya. Pak, boleh kita ketahui Pak, ini untuk proses pembangunan dari Menara 25 meter ini apakah ini sebelumnya sudah mendapatkan izin juga daripada warga yang ada di sini? Karena kalau kami lihat kan kediaman Bapak kan berada di belakang. Kemudian apakah ini baik dari vendor ataupun juga warga yang membangun ini sudah mendapatkan izin juga dari warga sekitar termasuk Bapak juga? Kalau setahu saya pribadi ini sebetulnya izinnya cuma mini tower katanya. Nah, tidak tahu bahwa nggak tahunya ini Merah Putih. Dan mohon maaf dibangunnya Merah Putih itu setahu warga itu berada di bawah Pak, bukan di atas. Nah ya jadi ini sebetulnya udah menyalahi aturan sebetulnya, maksudnya gitu Pak. Terima kasih Pak atas penjelasan dan Naila juga Egan. Kalau kami melihat hingga malam hari ini proses evakuasi pun juga masih terus berlangsung. Artinya ini 30 jam lebih baik dari pemadam kebakaran dan juga tim SAR dan juga beberapa tim lainnya ini masih terus membantu untuk mencepat proses evakuasi dari satu korban yang sampai sore hari ini maksud kami ini masih berada tepat di belakang saya. Naila dan juga Egan. Baik, terima kasih atas informasinya Andromeda Arizal langsung dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.